Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat tani semua. Perkenalkan, nama saya Gunawan Satari. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Batam, yang kebetulan saat ini sedang berada di kawasan perkebunan dan kolam nongsa di sekitaran kawasan Teluk Mata Ikan. Senang sekali saya bisa menjumpai sahabat-sahabat tani melalui channel YouTube Adi Maja ini. Dan alhamdulillah sore ini saya bersama teman-teman lagi melaksanakan pekerjaan rutin, memeriksa kolam lele maupun kolam ikan air tawar lainnya yang di kolam tanah ya. Insya Allah program HKTI, kalau ditanya program di tahun ini, kita sedang mengembangkan budidaya lele sistem bioprop yang menggunakan terpal. Nanti mungkin sahabat-sahabat tani maupun penggemar ataupun yang berminat membudidayakan lele bisa melihat nanti seperti apa sistemnya. Dan kita akan terus melakukan riset ya, bagaimana membuat formula yang terbaik ya, bagaimana menanam membudidayakan yang sistem cepat, kemudian hemat pakan, kemudian dia juga ramah lingkungan ya, ramah lingkungan. Misalnya salah satunya tidak menimbulkan bau ya, karena kita akan kembangkan di beberapa anggota kita yang kebetulan punya areal yang memadai di kawasan perumahan. Nah, jadi walaupun dia mengembangkan membudidayakan, tetapi tidak mengganggu lingkungan sekitar. Nah, itu salah satu program kita yang lagi ini kan kita kerjakan. Alhamdulillah dalam upaya ini kami dibantu ataupun disupport oleh Bank Indonesia perwakilan Kepri, baik dalam bentuk pelatihan maupun support penyediaan beberapa komponen pendukung lah untuk melakukan kajian-kajian ini. Di samping itu kami juga sedang mengembangkan seperti yang di bawah ini, pertanian yang terintegrasi ya, antara pertanian dengan budidaya ikan air tawar. Di antaranya mengintegrasikan antara budidaya lele ini, lele sistem kolam terpal ini dan sistem bioprop ini, dengan pertanian cabai dengan sistem kapiler. Jadi di mana hasil ataupun air yang terkandung di lele bekas lele ini yang biasa kita rutin dibuang ya, dikurangin untuk mengurangi seperti biasa lah sirkulasi antara air itu. Airnya tidak kita buang begitu saja, tapi kita gunakan untuk menjadi pupuknya lele. Nah, lele karena kandungan nutrisinya untuk tanaman-tanaman tertentu seperti cabai dan yang lain itu sangat tinggi. Nah, jadi kita integrasikan, airnya tidak kita buang begitu saja. Nah, jadi mungkin nanti kita akan bisa melihat ya seperti apa yang kita akan kembangkan. Mungkin itu saja sementara ini. Selamat menikmati suasana di sini, suasana perkebunan ya, dan perikanan dan serta budidaya lainnya yang kita kembangkan. Oke sahabat tani, kita akan melihat langsung kolam terpal yang kita kembangkan. Saya bersama asisten saya, Bung Rahmat ya. Bung Rahmat gimana? Saat saya lagi kasih makan ya. Oke, nah mungkin ini sudah masuki usia 2 bulan lewat ya. Mungkin di bulan depan sudah ini ya. Sudah lagi panen. Ya. Gimana ini Bung Rahmat? Perkembangan saat ini alhamdulillah ikan
pada sehat, ya, pada sehat dan lancar, Ya, nggak ada kendala. ada bau gimana nggak ada ya? Sejak Bau menggunakan alhamdulillah blok sejak ini biasa, baunya biasa saja. ini. Ya, dengan menggunakan produk ya. Dengan menggunakan probiotik maka bau yang ada itu bisa diminimalisir. Oke. Ya. Itu barangkali ya, itu mungkin saya lihat kolam kita ada sekitar 14 ya, baru kita coba 14 kolam. Oke. Sahabat tani, seperti yang saya jelaskan tadi, inilah hasil apa namanya nutrisi dari lele ya, air lele itu ya, yang hasilnya seperti ini, lebat ya. Ini walaupun baru berapa bulan saja dan sangat produktif ya, sangat produktif, lebat dan nampak sehat. Nah, ini hasil dari apa namanya pemupukan dari nutrisi air lele. Itu barangkali ya. Sedikit tunjukkan. Besar ya. Lauk sebenarnya berapa kilo lagi Kak? Saatnya kasih makan dan yang kita kembangkan di kolam kolam tanah. Ini kanila. Alhamdulillah baru berapa bulan ya, pertumbuhannya cukup pesat. Ini udah berapa bulan ini? Ini ada yang 2 bulan, ada juga yang sudah 3 bulan. Ini ikan apa saja di dalam? Dari sejak anakan ya, anak kecil ya. Ya, Ikan apa saja yang ada di dalam? ini cuma nila nih Pak. Nila. Ini berapa lama dipelihara ini? Perkiraan 5 bulan lah. 5 bulan dia sudah memanen sebagiannya. Beda ini ya, waktunya ya. Besar. Kalau kita ini air tawar, teman-teman yang lain ada juga yang ikan apa dengan air ikan yang dekat dengan pantai, masih ada sebagian ya yang pakai masuk air laut ya. Rekan-rekan sekalian, mari kita telusuri kolam dan kebun binaan dari HKT ini.
Teman sahabat tadi, saat ini kami sedang berjalan dengan Ketua Makasih Gunung Safari untuk melihat dari dekat kebun. Nah, mantap ya. Ayo semua. Ini juga ada laut ini, Bu? Iya. Ini bersumber dari air laut. Jadi ini kolam, ada kolam air laut, ada kolam Air tawar. pertemuan dua kutub ya. Kita mau pakai gitu ya. Biar dia. Ini saudara-saudara kelebihan wah, ini pepaya masak. Ini Bung sistem apa nih? Anunya nih? Ini konvensional. Kalau yang di atas ini masih kembangkannya masih konvensional sebagian. Ini sistem apa dipakai kalau kayak gini? Ini masih konvensional. Cuman pengairannya kita sudah
Ya. Oke, sahabat tani semua, sampailah di penghujung saluran channel YouTube hari ini ya, yang kita tadi jalan-jalan di seputaran kawasan Nongsa. Itulah Pak Adi apa yang bisa kami sampaikan. Ini kebun jagung juga mungkin di bulan 2 minggu lagi sudah, 3 minggu lagi sudah panen. Siapa Bung yang Bung libatkan dalam pengembangan budidaya ini? Ya tentu kita pemberdayaannya adalah warga para petani ya. Tapi di samping itu kita juga melibatkan para penyuluh ya, para penyuluh yang memang punya disiplin ilmu di bidang pertanian. Ya alhamdulillah, bagaimana suasana hubungan di dunia pertanian ini ya penuh dengan keluargaan, saling bantu, saling menolong ya, gitu. Dan ini Pak Dewan Pakar juga banyak membantu, memberikan pemikiran-pemikirannya, walaupun beliau katanya belajar otodidak, tapi banyak sekali memberikan support bidang pertaniannya, bidang budidayanya ya, di samping support di bidang hal-hal lain lah gitu ya Pak. Apa yang kita harapkan ke depan nih Pak Ketua? Apa yang kita harapkan harapan kita Batam ini khususnya ya, bisa meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan ya Pak Hengki ya. Karena apalagi di masa pandemi ini, kita yang salah satu yang pemerintah tekankan adalah bagaimana kita memiliki ketersediaan pangan yang cukup ya. Itu mungkin ada tambahan dari Pak Dewan Pakar. Nah, terus yang kedua, ada berapa hektar lahan yang tersedia saat ini? Kalau di kawasan sini 20 hektar. Nah, belum di kawasan-kawasan lain ya kita banyak lah, ratusan hektar mungkin ya. Ini baru satu titik aja yang kami perkenalkan kan. Yang sudah dikelola sudah berapa hektar, yang belum berapa hektar? Kira-kira berapa perkara? Kalau itu saya belum bisa ini ya, karena masih banyak lahan-lahan potensial yang bisa diproduktifkan. Nah, ini paling tidak di sini saja di satu titik ini sudah 20 hektar, 24 mungkin hektar. Dan tapi kalau di sini alhamdulillah sudah semua. Ya, produktif ya semuanya Pak Hengki ya. Kalau dengan jumlah luas areal itu apa cukup kira-kira untuk menghandle kebutuhan, katakanlah jagung, apa yang ditanam itu di sini kita cukup nggak untuk menghandle kebutuhan masyarakat Batam? Seperempatnya kah? Seperduanya? Kalau diproduktifkan semua, ya kita akan bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain. Nah, seperti selama ini kan dari Medan, Pekanbaru, kemudian Bintan juga ya, supply kebutuhan pasar kita. Bahkan sebagian kayak cabai, bawang merah itu dari Jawa ya, dari Jawa, dari Lombok gitu. Tapi kalau misalnya kita dengan dukungan pemerintah, kemudian ada kolaborasi kerja dengan pihak-pihak lain, mungkin Batam akan bisa menyediakan kebutuhan pangan bagi warganya itu bisa lebih besar lagi, dan tingkat ketergantungan kepada daerah lain makin rendah gitu. Bahkan kita bisa ekspor juga ke Singapura kan dengan mengembangkan pertanian yang organik ya, yang tidak menggunakan bahan kimia dalam proses pemupukannya gitu. Kalau dari Dewan Pakar kira-kira dengan dengan luas Batam yang tidak terlalu besar, tapi sini ada tanah 20 hektar, kira-kira bagaimana bantuan dari pikiran Dewan Pakar supaya kebutuhan pertanian itu akan lebih bagus ke depan? Kalau untuk kebutuhan tentunya mungkin tidak akan support dengan jumlah masyarakat Batam yang sebanyak ini ya, ada sekitar 1,5 juta orang. Tentunya tidak akan support untuk kebutuhan, tapi apapun ceritanya kita dari HKTI tetap akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ke depan ini apa Pak Ketua lagi tanaman apa yang mau dikembangkan ke depan? Ya yang prioritas tentu tanaman yang dibutuhkan sehari-hari ya gitu. Tapi ke depan kalau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani itu banyak tanaman-tanaman lain yang bisa kita kembangkan juga, termasuk untuk kebutuhan herbal ya, kesehatan, kosmetik, seperti
seperti apa jahe merah gitu ya. Kemarin juga kita ada permintaan untuk menanam, kemudian pohon buah apa biji porang itu ya, porang. Sudah juga ada yang meminta untuk kita menanam supaya bisa mensuplai kebutuhan salah satu perusahaan eksportir ya gitu. Tapi ya sekarang ini dulu lah kita ini kan untuk kebutuhan konsumtif kita ya sehari-hari untuk warga Batam. Itu barangkali Pak. Saya kira terima kasih Pak Ketua, Pak Dewan Pakar, Ya, sama-sama. para sahabat Ya. petani dimanapun Anda Terima berada. kasih. Ya, demikian bincang-bincang santai kita dengan Pak Ketua dengan Dewan Pakar. Nanti kita jumpa pada waktu-waktu mendatang. Ya. Assalamualaikum. Salam petani gimana? Salam pertanian. Salam pertanian. Para sahabat dimanapun Anda berada, itulah tadi sekelumit perjalanan kita pada hari ini bersama Ketua HKTI Gunawan Sartari dan Dewan Pakar Hengki Irawan yang menelusuri kolam dan kebun pertanian percontohan binaan HKTI Batam. Oh ya, oke ya. Terima kasih atas like dan subscribe-nya, dan kita ketemu pada waktu-waktu yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.